Pak, katanya mau nganterin mama ke supermarket buat beli susu anak kita loh. Iya bentar mah, ini kan lagi kerja. Tapi Pak, stok di rumah udah habis. Ya elah mah, bentar lagi ngapa? Nggak pengertian banget sih. Tapi Pak, Tapi apa sih? Kamu nggak lihat aku lagi ngapain? Pak, Lagian aku kerja buat siapa sih mah? Buat kamu sama anak kan? Kok nggak pengertian banget sih? iya aku tahu Pak, tapi Pak, Sih. Capek aku sama kamu. Pergi sana. Pak, Udah cepat pergi. Pergi. aku Dini. Langkah yang begitu berat kini harus kujalani. Semenjak suamiku menceraikanku, aku merasa hancur. Aku merasa kalah dan lelah. Namun aku tersadar, aku harus tetap menjalani hidup. Ada anak dan ibuku. Orang-orang yang aku cinta, yang harus aku bahagiakan. Walau tertatih, aku berusaha terus melangkah untuk beranjak dari luka-luka. Semua yang terjadi tak sesuai ekspektasi. Dengarlah kawan, hidup harus terus berjalan. Esok kan lebih terang, kan terus ada, menjadi teman setia, menemanimu walau saat masa redupmu. Utuh tak utuh pun ku tetap datang. Sakit akan terasa bila kita tertawa. Berbagilah cerita semua keluh kesah. Walau semua hilang, tetaplah kau terbang. Janganlah bersedih, esok kan lebih terang. Janganlah kawan, hidup harus terus berjalan. Menemanimu walau saat masa redupmu, esok kan lebih terang. Sakit akan terasa bila kita tertawa. Berbagilah cerita semua keluh kesah. Walau semua hilang, tetaplah kau terbang. Janganlah bersedih, esok kan lebih terang. Esok kan lebih terang. Permisi Pak, Oh iya Bu, ada apa? katanya di sini buka lowongan pekerjaan ya? Oh ya kebetulan Bu, di perusahaan lagi membutuhkan beberapa karyawan. Wah, kebetulan sekali. Boleh Pak saya nitip lamaran di sini? Oh iya boleh, ntar saya sampaikan ke HRD-nya. Saya titip ya Pak ya. Oh iya, makasih. Makasih. Bu. Ya, Saya sama-sama. permisi. Iya silakan. Permisi Pak. Iya Bu. Saya ada jadwal interview hari ini. Oh iya, silakan masuk Bu. Kasih. Iya. Permisi. Ya, silakan duduk.
Begini Bu Dini, kebetulan perusahaan kami suka dengan desain yang Anda buat untuk pembangunan apartemen kita. Oh iya, sebelumnya Bu Dini pernah bekerja di mana atau punya pengalaman kerja di luar sana? Iya, jadi saya kebetulan belum pernah mencoba pekerjaan di luar, Bu. Cuma saya lulusan dari salah satu universitas terbaik di Bandung. Wow. Iya, saya suka dengan desain-desain Ibu yang dibuat sangat menarik. Dan kalau untuk gaji, apakah Ibu sudah sepakat dengan perusahaan yang kami tawarkan? Iya, Bu. Ya. Baik Bu Dini, apakah besok sudah bisa bekerja? Bisa, Bu. Oke, selamat bergabung di perusahaan kami. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bu, kenapa Bu? Enggak apa-apa, Perlu bantuan ya Bu? Enggak, makasih. Bener Bu, nggak apa-apa Bu. Iya, makasih ya. Ya hati-hati Bu ya. Alhamdulillah Mbak udah siuman. Kamu siapa? Dan di mana aku? Saya Tegar. Tadi Mbak pingsan di jalan. Tak bawa ke puskesmas. Bentar tak ambilkan minum. Jadi Mas yang menolong saya? Iya Mbak. Makasih udah mau menolong saya, Mas. Sama-sama. Karena beberapa hari ini memang saya terlalu kecapean dan saya juga masih banyak pikiran. Sampai akhirnya saya nggak sadarkan diri dan sampai di sini. Sekali lagi saya terima kasih. Sama-sama Mbak. Esok kan lebih terang, ku kan terus ada, menjadi teman setia, menemanimu walau saat masa redupmu. Butuh tak butuh pun ku tetap datang. Sakit akan terasa bila kita tertawa.
Capek ya? Ya, lumayan. Kalau ini nih, biar gak pingsan kayak kemarin. Kan kalau aku pingsan ada kamu. Oh iya. Iya dong. Minum. Makasih ya. Sama-sama. terus berjalan menemanimu walau saat masa redupmu esok kan lebih terang sakit akan terasa. Iya, Sari. Kasih bunda. Iya. Din, aku mau ngomong sama kamu. Iya, apa nih, Sar? Aku dengar kamu deket ya sama pemilik. Iya. Banyak orang-orang di luar sana ngomongin kamu ya, Din. Apa kamu nggak pikirkan dulu tentang semua itu? Iya, aku dekat dengan dekat. Kamu itu terpelajar. Keluargamu juga mantan suamimu itu orang-orang terpandang. Apa kamu mau tiap hari diomongin sama orang-orang? Aku aja sebagai sahabatmu nggak tega kalau dengar omongan orang-orang ngomong tentang kamu dan Tegar. Iya, tapi aku nggak peduli. Minggu depan aku bakalan nikah sama Tegar. Yaudah, Sar, aku duluan ya. Din, aku belum selesai ngomong sama kamu. Dini. Terjadi tak sesuai ekspektasi. Dengarlah kawan, hidup harus terus berjalan. Esok kan lebih terang. Ku kan terus ada menjadi teman setia menemanimu walau saat masa redupmu. Butuh tak butuh pun ku tetap datang. Sakit akan terasa bila kita tertawa. Berbagilah cerita semua keluh kesah. Walau semua hilang, tetaplah kau Ma, kadang Papa sering bertanya-tanya, kenapa kok Mama mau menikah dengan aku, seorang pemulung, sedangkan Mama kan wanita karir. Kan sekarang ayah bukan pemulung lagi, tapi sudah menjadi penjaga warung. Iya, tapi kan Papa mengenal Mama waktu masih jadi pemulung. Aku tak tahu. Mantan suamiku dulu, orang yang begitu fokus dengan bisnis dan perusahaannya. Bahkan, dia sering lupa dengan aku, bahkan anaknya sendiri. Terkadang, aku suka memberitahunya, tapi dia malah sering marah dan kasar. Dia pikir, dengan harta dia bisa membeli kebahagiaan. Padahal, perhatianlah yang aku dan anakku butuhkan. Seperti apa yang ayah berikan pada kamu. Hidup sederhana tak masalah bagi kamu. Gimana ya hari ini? Ya, alhamdulillah. Kerjaannya lancar. Alhamdulillah, dikit-dikit ada yang beli. Oh iya ya.
Mungkin besok aku bakalan pulang telat karena di kantor bakalan ada meeting penting. Masalah pekerjaan. Iya. Enggak apa-apa. Ada yang telepon? Ntar tak angkat telepon dulu. Ma, Iya. hari ini Papa ada janji sama temen, Emang mau kemana ya? ada urusan. Penting. Ya, agak penting sih. Ya udah nggak apa-apa. Hati-hati. Papa tak mandi dulu, siap-siap, ntar langsung berangkat. Ya. Kayaknya ada yang nggak beres. Aku harus mengikutinya. Bu, mau pesen apa, Bu? Enggak. Masih ingat saat pertama kita bertemu. Kau ucapkan janji untuk selalu bersama. Tak pernah ku bayangkan kau akan menyakitiku. Dan ku percaya kau akan setia. Sudahlah. Ma, pintu kok dikunci, Ma? Siapa Ratih? Bingung kamu, kenapa aku tahu tentang dia? Siapa? Ada hubungan apa kamu dengan dia? Ma, Ratih itu, Mama tahu dari mana tentang Ratih? Aku lihat chattingan kamu sama dia. Barusan aja kamu ketemu kan sama dia. Ma,
Aku pun memberanikan diri menemui Ratih. Aku harus menemuinya. Bagaimanapun itu caranya, ini adalah hal yang cukup serius bagiku. Ratih adalah wanita yang cantik dan menarik. Pria mana yang tak tertarik? Terlebih, dia adalah wanita karir yang pintar. Hari itu, aku menemuinya. Sedikit canggung, namun harus kulakukan. Saat berjabat tangan, pikirku melayang membayangkan beberapa chat Ratih dengan suamiku, juga pertemuan mereka yang aku ikuti. Aku minta maaf, kataku pada Ratih. Aku meminta maaf karena telah mencurigaimu mempunyai hubungan spesial dengan suamiku. Bahkan aku sempat berpikir bahwa suamiku sudah berselingkuh denganmu. Ratih hanya tersenyum, mengatakan bahwa itu wajar. Terlebih, kata Ratih, tegar suamiku belum ingin berterus terang padaku tentang sesuatu. Ratih menjelaskan hal yang sama seperti Tegar jelaskan padaku. Ratih adalah sahabat Tegar yang dipercaya untuk mengelola villa milik Tegar dan beberapa usahanya. Ternyata Tegar masih memiliki sejumlah aset yang dirahasiakan padaku. Tegar ingin mencari waktu yang tepat untuk menyampaikannya padaku. Karena suamiku itu masih trauma dengan kejadian dulu. Ketika mantan istrinya dan selingkuhannya mengkhianati Tegar. Mereka bersekongkol untuk mendapatkan hartanya, juga menghancurkan hatinya. Sehingga dia menganggap bahwa karena hartalah rumah tangganya dulu hancur. Tegar memilih jadi pemulung, karena dengan jadi pemulung, dia bisa melihat mana orang yang tulus dan tidak. Tegar suamiku menitipkan villa dan usahanya pada Ratih. Dan saat Ratih dan Tegar bertemu, tak ada yang lain selain berbicara tentang bisnis. Ratih berkata bahwa aku tak salah pilih. Tegar adalah lelaki yang penuh dengan kasih dan sayang.